Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi tutorial analisis dan perancangan sistem informasi. Pada tutorial kali ini kita akan melakukan pembelajaran bagaimana melakukan instalasi server untuk menjalankan program website. Ada 3 komponen yang perlu kita install di dalam komputer kita. Yang pertama adalah web server, database server, dan program PHP. Untuk menginstal ketiganya, kita bisa menggunakan paket program Laragon atau XAMPP. Ini adalah link yang bisa Anda gunakan untuk mengunduh program Laragon atau program XAMPP. Pilih salah satu saja. Nah, kita akan coba memanfaatkan teknologi ChatGPT untuk mempermudah Anda belajar selanjutnya. Sebagai contoh, untuk belajar melakukan instalasi, sebenarnya Anda bisa bertanya kepada ChatGPT. Saya berikan contoh sebagai berikut. Ini kita lihat. Ya, cukup lengkap. ChatGPT memberikan langkah-langkah di dalam proses instalasi. Baik, kita asumsikan Anda sudah mengunduh programnya. Kemudian kita akan melakukan instalasi. Kalau Anda perhatikan di sini, langkah-langkahnya seperti ini. Atau saya juga sudah merangkumnya kurang lebih menjadi seperti ini. Ya. Jalankan file yang telah Anda unduh, kemudian pilih komponen, pilih direktori, dan seterusnya. Atau kalau kita perhatikan tadi bagaimana ChatGPT memberikan instruksi yang sangat detail. Contohnya, select komponen, ya, pilih direktori, kemudian seterusnya sampai selesai. Ya. Nah, setelah selesai, biasanya Anda akan diminta untuk menjalankan server Apache, ya, dan MySQL. Ya. Baik. Asumsinya Anda sudah melakukan instalasi, karena kebetulan saya sudah melakukannya. Kita coba jalankan saja. Ini, ya. Saya jalankan sebagai administrator. Ya. Untuk melakukan start, saya jalankan seperti berikut. Nah, ini server Apache sudah jalan. Saya juga bisa menjalankan server MySQL-nya, server untuk database-nya. Nah, ini juga sudah jalan. Untuk memastikan bahwa server tersebut sudah berhasil kita install dan kita jalankan, Anda bisa mengakses browser Anda. Contohnya, kita akses dengan alamat localhost. Ya.
Ini berarti server Apache sudah siap digunakan. Tadi juga saya sudah menjalankan web database server ya, MySQL. Saya bisa cek melalui php-admin. php-admin ini adalah aplikasi berbasis web untuk memanage atau mengelola database yang ada di dalam komputer kita. Contohnya seperti ini. Ya. Kalau kita ingin lihat lebih detail tentang program PHP yang sudah terinstall di komputer kita, kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa memastikan apakah PHP ini bisa diakses dari semua lokasi folder yang ada di komputer kita. Kita perlu menjalankan terminal atau command. Ya, misalkan PHP itu sebenarnya tadi kita install di dalam folder Apache gitu ya, xampp php. Nah, di sini kita bisa cek PHP versinya. Lihat versinya seperti ini. Artinya di dalam folder instalasinya kita sudah buktikan bahwa ini sudah bisa dikenali. Kita juga perlu membuktikan bahwa di folder-folder lain di dalam komputer kita, PHP ini bisa diakses. Misalkan saya akan ke lokasi tempat saya sering bekerja, di sini, ya. Nah, ini saya akan coba juga cek apakah PHP bisa dikenali di dalam folder ini. Ya, sudah bisa juga dikenali. Berarti ini sudah aman untuk kita melakukan instalasi berikutnya. Nah, instalasi berikutnya yang perlu kita lakukan setelah ketiga ini kita install, ya, kita berikutnya adalah melakukan instalasi yang namanya Composer. Ya. Di Composer ini ada aplikasi paket manager seperti juga xampp atau Laravel. Tetapi diperuntukkan untuk instalasi library atau paket-paket program suatu framework tertentu. Dalam hal ini, kita nantinya akan menginstal framework Laravel untuk membangun suatu website. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Atau kalau Anda ingin juga melihat lebih detail, Anda juga bisa bertanya kepada ChatGPT seperti yang saya contohkan tadi. Misalkan berikan tutorial instalasi Composer menggunakan misalkan file Excel ya, karena kita kebetulan menggunakan Windows ya. Ini Anda bisa lihat langkah-langkahnya cukup detail dan mudah. Jadi yang pertama Anda unduh programnya, kemudian ini Anda unduh programnya di sini, kemudian setelah Anda unduh, jalankan, kemudian Anda tinggal konfirmasi saja, ya, next, dan seterusnya sampai selesai, ya. Kurang lebih hanya seperti itu. Nah, yang kita pastikan nantinya adalah memastikan bahwa Composer ini sudah bisa dikenali dengan mengetik perintah Composer
version di terminal atau di command prompt. Contohnya, saya kebetulan sudah menginstal, saya tinggal cek saja Composer version seperti ini ya. Nah, ini sudah terinstall ya. Atau kalau mau lebih lihat perintah-perintah apa saja yang ada di Composer, Anda klik saja seperti ini Composer. Ya, ini ada beberapa perintah ya. Oke. Kurang lebih itu tahapan awal sebelum kita nanti lanjutkan dengan tutorial melakukan instalasi Laravel. Jadi kita telah masuk pada bagian yang ketiga, yaitu instalasi Composer untuk memudahkan kita melakukan instalasi Laravel. Terima kasih, kita akan ketemu pada sesi tutorial berikutnya.